Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MNCN kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham MNCN ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha media berbasis iklan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari iklannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MNCN. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BMTR sebesar 52,66% dan masyarakat sebesar 47,34%. Untuk dari segi pendapatan, teman-teman, kita bisa lihat dari kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 5%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun juga akan mengalami kenaikan sebesar 5%. Terus untuk dari segi net profitnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 28%, tetapi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 6%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,7%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 8,9%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,6%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 19,01%. Jadi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir, untuk rata-ratanya sebenarnya di atas 20%. Tetapi untuk 2021 ini masih di bawah 20%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 106 dan membuat pernya menjadi 8,64 kali. Dan ini sangat bagus ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dari segi harganya mengalami penurunan, walaupun dari segi EPS-nya juga mengalami penurunan. Terus kalau kita lihat secara histori, rata-rata pernya untuk di tahun 2014 sampai 2017 mungkin di atas 10. Tetapi untuk di tahun 2018 sampai dengan 2021 mungkin ada beberapa yang di bawah dari 10. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1033. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,89 kali. Jadi ini merupakan PBV yang paling rendah ya teman-teman, semenjak dari MNCN 2014 sampai 2021. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,26. Ini juga sangat bagus, yang dimana DR-nya mengalami penurunan. Dan kalau saya lihat mungkin ini merupakan DR yang paling rendah juga untuk MNCN. Untuk dari segi ROE-nya di 10,3%. Jadi juga masih sangat bagus, yang dimana di atas 9% yang saya anut. Dan selama histori juga untuk MNCN ini untuk ROE selalu di atas 10%. Tetapi ini merupakan ROE yang paling rendah. Terus untuk ROA-nya di 8,15%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 920. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.200. Jadi masih memiliki margin of safety 30%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan sesoke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit, saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset, saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan sesoke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan sesoke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE, saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety, saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen, saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk MNCN ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Kecuali di 2019 itu tidak dibagikan karena 2020 ya pembagiannya itu COVID, jadi mereka tidak bagi. Cuma untuk 2021 ini atau pembagian atas laporan keuangan 2020 perlu kita lihat karena mereka belum melakukan RUPS. Jadi sementara saya berikan sesoke dulu, tetapi kalau misalnya tidak bagi, ya itu menjadi no ya teman-teman. Dan ini kesimpulannya 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MNCN ini?
Jadi teman-teman, kalau teman-teman menonton video saya dari awal, mungkin teman-teman saya pernah membahas MNCN di kuartal ketiga. Itu saya membeli MNCN, jadi masih saya hold sampai hari ini. Dan saya masih memang menunggu target dari sampai di atas 1200 ya, atau 1300 mungkin saya akan consider untuk jual. Jadi sementara untuk MNCN ini saya memang sudah punya cukup lama. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.